Selamat pagi semuanya, senang sekali pagi hari ini berjumpa dengan Anda semuanya di rumah Tuhan. Kita masih berbicara tentang keluarga karena bulan Juli ini adalah bulan keluarga bagi gereja kita. Dan ada sebuah pertanyaan penting yang saya ingin ajukan kepada saudara. Pernahkah Anda menyadari bahwa keluarga yang berantakan akan menciptakan anak yang berantakan? Tahukah Anda, keluarga yang berantakan menciptakan anak yang berantakan? Satu kali anak ini akan menikah, dia membangun rumah tangga dan keluarga, dia pun akan menciptakan generasi berantakan berikutnya. Sebaliknya, keluarga yang takut akan Tuhan, dia akan menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan ketika anak ini menikah, biasanya anak yang takut akan Tuhan akan mencari pasangan yang juga takut akan Tuhan. Dan mereka akan meneruskan keturunan ilahi. Jadi ada sebuah perbedaan. Kenapa sebuah keluarga berantakan dan akan meneruskan terus menjadi keluarga berantakan? Di satu sisi yang lain, keluarga yang takut akan Tuhan akan terus meneruskan keluarga yang takut akan Tuhan. Kalau Anda mengamati kenapa ada satu keluarga perceraian terjadi. Anaknya kemudian besar menikah, dia pun mengalami perceraian. Lalu kemudian generasi berikutnya juga mengalami perceraian. Anak dibesarkan dengan kekerasan. Kemudian anak ini bertumbuh. Dia mungkin berkata di dalam dirinya, aku tidak mau menjadi sama seperti papaku. Aku tidak mau keras seperti ibuku, misalnya demikian. Tetapi yang terjadi kemudian adalah dia seperti apa yang dikatakan Paulus. Aku tahu apa yang baik, tetapi bukan apa yang baik yang aku lakukan. Justru apa yang jahat itulah yang aku lakukan. Sehingga generasi yang dibesarkan dengan kekerasan, dia bertumbuh menjadi anak yang keras, dan ketika dia menikah, dia pun mendidik anaknya sama persis seperti orang tuanya mendidik. Ini sebuah rantai setan yang mesti harus dipatahkan dan diputuskan. Kalau tidak, akan terus menghasilkan generasi-generasi seperti itu. Contoh di dalam Alkitab, bahwa keluarga berantakan menghasilkan anak berantakan. Dan keluarga takut akan Tuhan menghasilkan anak yang takut akan Tuhan. Kita bisa jumpai di beberapa tokoh dalam Alkitab. Minggu kemarin Anda mungkin sudah belajar sama-sama tentang satu tokoh yang namanya Imam Eli. Imam Eli punya anak yang namanya Hofni dan Pinehas. Imam Eli ini adalah pemimpin rohani tetapi pemimpin yang lemah. Pemimpin rohani yang korupsi. Karena Alkitab menulis, mengapa engkau menggemukkan dirimu sendiri dengan setiap korban persembahan umat Israel. Artinya bahwa Imam Eli ini pun jahat di mata Tuhan. Karena Imam Eli jahat di mata Tuhan, Anda lihat anak-anak yang dihasilkan seperti apa. Lahirlah Hofni dan Pinehas. Ini lebih jahat dibandingkan ayahnya. Karena dia tidak hanya korupsi, tidak hanya mengambil dari setiap persembahan umat Israel, tapi lebih daripada itu, malah Hofni dan Pinehas berzina di rumah Tuhan. Saudara-saudara, keluarga yang berantakan menghasilkan anak-anak yang berantakan. Dan satu kali kelak, dia pun akan menghasilkan anak berantakan berikutnya. Tapi bandingkan juga apa yang terjadi di dalam keluarga Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan seperti ini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Jadi ini merupakan kata surat daripada Rasul Paulus yang ditujukan kepada anak rohaninya yang namanya Timotius. Dan Paulus menulis seperti ini. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini menarik sekali. Timotius adalah anak muda yang takut akan Tuhan. Anak muda yang menjadi rekan pelayanan Paulus yang sangat efektif. Di mana didapatkan anak muda yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena Paulus sendiri menulis seperti ini. Karena aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu. Jadi nenek Timotius ini namanya Lois. Lois ini adalah orang yang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Rupanya Lois cinta akan Tuhan, dia menghasilkan anaknya namanya Eunike. Ini pun imannya sama, ketaatannya sama, cinta Tuhannya sama.
Dari Eunike lahirlah Timotius. Imannya juga sama, ketaatannya juga sama, kerinduannya melayani Tuhan juga sama. Jadi jelas sekali keluarga yang berantakan menghasilkan anak berantakan yang akhirnya nanti akan melahirkan generasi yang berantakan. Keluarga yang takut akan Tuhan akan menghasilkan anak yang takut akan Tuhan. Dan pada gilirannya dia pun akan menghasilkan keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini pilihan yang harus kita pilih. Kita mau menjadi seperti apa? Satu contoh lagi. Nanti multimedia bisakah disiapkan tentang sejarah bangsa Israel? Sudahkah siap? Ini jelas sekali menunjukkan kalau satu keluarga berantakan, dia akan menghasilkan keluarga berantakan berikutnya. Saya rasa sekalipun tulisannya cukup kecil ternyata, tapi coba Anda perhatikan baik-baik. Ini adalah daftar raja-raja Israel. Raja Israel yang pertama adalah Saul, Anda tahu itu. Kemudian Saul digantikan oleh Daud. Lalu kemudian Daud mati digantikan oleh anaknya namanya Salomo. Dan Salomo dia tidak sepenuhnya seperti Daud. Di masa tuanya dia menyembah berhala. Maka Tuhan mengizinkan kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Jadi kalau ada bangsa Israel dan bangsa Yehuda, saudara jangan bingung. Karena memang kerajaan Israel di era Salomo diteruskan kepada anaknya itu terpecah menjadi dua. Ada kerajaan Israel Utara, maka kerajaan Israel Utara ini biasanya disebut bangsa Israel. Terdiri dari 10 suku. Dan kemudian ada kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Selatan ini terdiri dari 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Tetapi seringkali disebut bangsa Yehuda. Jadi kok ada bangsa Israel, bangsa Yehuda, itu karena pecah. Israel Utara itu Israel, maka Israel Selatan disebut Yehuda. Sekarang amati raja-rajanya. Saya yakin Anda akan sangat asing dengan nama-nama raja-raja seperti yang saya tulis. Ini merupakan daftar silsilah raja-raja Israel. Mulai dari Yerobeam 1, lalu kemudian Nadab. Siapa pernah mendengar Yerobeam? Jarang. Nadab ini raja loh, tapi Anda bahkan tidak mendengar. Dan berikutnya dari Nadab digantikan Baesa, Anda juga tidak pernah dengar. Kenapa Anda tidak pernah dengar? Karena mereka sama sekali jauh daripada standar Daud sebagai raja. Karena nama-nama yang ditulis ini hampir Alkitab menulis mereka raja yang jahat, tidak takut akan Tuhan. Mulai dari Yerobeam, dia digantikan oleh Nadab, sama jahatnya. Digantikan oleh Baesa, sama jahatnya. Digantikan oleh Ela, sama jahatnya. Lalu kemudian Simri, Tibni, Omri, Ahab. Ahab ini paling jahat, saudara. Lalu kemudian ada Amasya, Yoram, Yehu, Yoahas, Yoas, dan seterusnya. Hampir jarang sekali nama baptis menggunakan nama baptis raja-raja ini. Kenapa? Mereka jahat. Kenapa mereka jahat? Karena mereka dilahirkan dari keluarga yang jahat. Keluarga yang jahat menghasilkan anak yang jahat. Ketika mereka bertumbuh menjadi besar, maka mereka pun akan melahirkan generasi yang jahat berikutnya. Demikian pula halnya dengan bangsa Yehuda. Kalau bangsa Yehuda masih mendingan dibandingkan dengan Israel. Sebab ada beberapa nama yang kita tahu cukup populer. Abia, Asa, nah ini jahat, saudara. Kemudian Yosafat, nah ini mending. Ini takut akan Tuhan. Nah, tapi kemudian sayangnya dia tidak bisa meneruskan takut akan Tuhannya. Maka muncullah Yehoram. Yehoram muncul Ahazia, Atalya, Yoas, dan seterusnya. Yang saya mau paparkan di sini kepada Anda semuanya, hati-hati dengan keluarga Anda. Bagaimana Anda membangun keluarga? Yang belum menikah, hati-hati bagaimana Anda membangun keluarga yang kuat. Yang sudah menikah, mari kita benar-benar harus sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Kalau Anda dapati kita benar-benar beda dengan apa yang firman Tuhan katakan, putuskan untuk hari ini bertobat. Sebab kalau tidak, ketika kita tidak bertanggung jawab dalam pernikahan kita jahat dalam pernikahan kita berantakan dan kita rusak. Percayalah,
sekalipun kita tidak menginginkannya, keluarga yang berantakan hanya akan menghasilkan keluarga yang berantakan. Mari kita baca 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-19. Saya harap dari ayat-ayat ini kita bisa memahami kenapa keluarga yang berantakan menghasilkan anak yang berantakan dan gilirannya akan menciptakan generasi yang berantakan berikutnya. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-19. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Saudara-saudara, ada satu kota yang baik. Penduduk itu datang kepada Nabi Elisa. Coba lihat, kota ini letaknya baik. Kota ini strategis. Kota ini sangat potensial. Tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Kalau kita kaitkan dalam hidup ini, pernahkah Anda mendengar orang berkata, ini keluarga potensi, ini keluarga yang bakatnya hebat. Ada orang berkata, ini keluarganya pinter-pinter. Ada orang berkata, ini keluarganya punya bakat yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Ini keluarganya cantik-cantik, ini keluarga yang anaknya ganteng-ganteng. Keluarga yang punya potensi hebat. Tapi sayang, seperti halnya yang tercatat di dalam ayat ini, sering terjadi keguguran. Artinya apa? Potensi yang harusnya hebat, tidak jadi apa-apa. Potensi yang harusnya luar biasa, tidak jadi apa-apa. Ini keluarga yang berbakat, keluarga yang pintar, keluarga yang cantik, ganteng, potensial. Tapi kok berantakan? Kok kawin cerai? Kok anaknya tidak menghormati orang tuanya? Dan seterusnya. Apa masalahnya? Masalahnya persis seperti yang tertulis dalam cerita ini. Penduduk itu datang kepada Elisa dan berkata, sebetulnya letak ini baik. Tetapi setiap bayi yang lahir selalu mati. Bayi yang lahir akhirnya terjadi keguguran. Kenapa? Airnya tidak baik. Sumbernya tidak baik. Ayat 20, jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan oleh Elisa. Ingat ilustrasi seperti yang tertulis dalam ayat tadi. Kota yang baik, tapi karena sumber airnya tidak baik, sumber airnya beracun, sumber airnya kotor, dia hanya akan menghasilkan aliran air yang kotor. Sehingga siapapun yang meminum air itu, bayinya akan gugur. Artinya apa sih? Menurun. Dari sumber air akan mengalir. Dan alirannya persis sama dengan sumbernya. Kalau aliran airnya kotor, jangan pertama-tama salahkan airnya yang kotor. Tapi tanya sumbernya dari mana. Kalau air itu kotor, sumbernya pasti kotor. Kalau air itu beracun, sumbernya pasti beracun. Kalau airnya tidak layak minum, karena memang sumbernya mengeluarkan air yang tidak layak minum. Keluarga juga sama, saudara. Kenapa keluarga berantakan menghasilkan anak berantakan? Karena sumbernya, siapa sumbernya? Anda dan saya. Orang tua adalah sumbernya. Saya sering mengatakan kepada banyak orang, termasuk jemaat, saya ingin mengatakan kepada Anda, kalau Anda beli produk, selalu disertakan yang namanya buku petunjuk, buku manual. Kita mau beli apa? Kita mau beli perangkat kamera misalnya, selalu disertakan buku petunjuk menggunakan kamera. Kita mau beli mic ini misalnya, disertakan juga buku petunjuk penggunaan mic ini. Anda beli mobil, Anda beli motor, selalu ada
manual booknya, buku petunjuknya. Supaya apa? Supaya kita baca dan supaya kita tahu bagaimana menggunakannya. Masalahnya adalah, kalau semua barang keluar dari pabrik disertakan manual book, buku petunjuk. Masalahnya ketika kita lahir tidak disertakan buku petunjuk. Adakah Anda ketika lahir juga bersama-sama keluar juga buku petunjuknya? Saya rasa tidak ada. Tidak ada buku petunjuk ketika kita lahir. Bahkan tidak ada petunjuk bagaimana jadi orang tua. Tidak ada. Kalau jadi orang tua saja nggak ada buku petunjuknya, apalagi jadi anak. Buku petunjuknya juga nggak ada. Benarkah demikian? Lalu yang jadi buku petunjuk itu apa? Rupanya orang tua itulah buku petunjuk bagi anak-anaknya. Anak lahir memang tidak disertakan buku petunjuk. Tapi kita orang tua dalam mendidik, orang tua dalam bercakap-cakap, orang tua dalam berkomunikasi, membangun hubungan, itu merupakan buku petunjuk bagi si anak. Makanya kalau keluarganya berantakan, sama saja buku petunjuknya berantakan. Kenapa anak bisa ngomongnya kotor? Karena buku petunjuk yang dia dapat adalah orang tuanya kalau di rumah ngomongnya kotor. Dari mana diajarkan bahwa kita boleh mencuri? Dari mana diajarkan kita boleh merampas? Diajarkan bagaimana merampok? Nggak ada buku petunjuknya. Hanya karena lihat orang tuanya menghalalkan segala cara. Anaknya merekam itu dan berpikir itu hal yang diperbolehkan. Nggak apa-apa kalau kepepet mencuri. Nggak apa-apa kalau kepepet merampok. Karena itu yang dilihat. Kenapa keluarga berantakan menghasilkan anak yang berantakan? Karena itu yang dilihat oleh anak. Anak bertumbuh, lihat orang tuanya selingkuh. Lihat orang tuanya kawin cerai. Maka itu yang terekam dan dia berpikir bahwa itu hal yang quote on quote diizinkan. Jadi dia pun kalau tidak cocok cerai. Kalau tidak suka mulai selingkuh. Tidak ada kesetiaan di sana. Karena nggak ada buku petunjuk yang dia baca tentang hal itu. Makanya orang tua, Anda dan saya orang tua, hati-hati. Suka tidak suka anak membaca kita. Suka tidak suka hidup saya terbaca oleh anak saya. Terbaca oleh Brian, terbaca oleh Wilson. Bahkan jangan berpikir gini, anakku masih kecil. Anak kecil tahu apa? Hati-hati loh. Dia bisa merespon. Dia bisa menyimpulkan bahkan. Bahkan hanya dari gelagat dan perilaku kita. Kadang-kadang gini, ini contoh sederhana. Anak kecil itu memang mungkin Anda pikir tidak tahu, tapi dia bisa merespon. Contoh gini, ingat enggak ketika dulu kita masih punya anak kecil, lalu kemudian saudara, kita berniat untuk misalnya malam hari kita pergi dan kita berniat untuk meninggalkan anak kita. Lalu kemudian biasanya kan kita bubuk-bubukkan. Pikirnya kalau anak kita tidur, lalu kemudian kita bisa segera pergi. Gitu kan? Anda pernah punya pengalaman gitu nggak? Misalnya acaranya jam 7. Bayi Anda bubukkan jam 6. Biasanya sih jam 6 bubuk. Biasanya setengah 7 bubuk. Tapi menariknya gini. Begitu Anda pengen segera dia bubuk, membubukkan dia. Malah anak Anda tidak bubuk-bubuk. Pernah punya pengalaman gitu? Kenapa? Anak apakah tahu? Apakah anak sudah ngerti bahasa Anda bahwa Anda hendak pergi? Enggak. Tapi dia bisa merespon Anda. Dia tahu kita ini kayak kemerungsung. Dia tahu kita ini kayak terburu-buru. Makanya semakin mencoba ditidurkan, semakin dia sulit tidur. Karena dia bisa merespon. Saudara-saudara, ini fakta menarik. Bahkan Ishak pun meniru persis apa yang dilakukan Abraham. Tidak usah dibaca ayatnya, tapi ceritanya seperti ini.
Abraham punya istri yang namanya Sarah. Sarah ini sudah cukup tua, tapi sekalipun tua, cantiknya luar biasa. Sampai-sampai saudara, yang namanya Raja Abimelek, ini Raja Gerar, itu pun kesengsem melihat Sarah. Dan kemudian Abraham ini tahu, kalau dia menceritakan bahwa ini istrinya, jangan-jangan nanti Raja Abimelek akan membunuh dia dan mengambil istrinya. Maka supaya aman, yang dilakukan Abraham adalah dia berbohong. Dia mengatakan bahwa ini bukan istrinya, tapi ini saudaranya. Bersyukurlah bahwa Tuhan menggagalkan rancangan Abimelek pada waktu itu. Abimelek bahkan menegur Abraham. Kenapa engkau mengatakan itu saudaramu? Kan bisa celaka saudara kalau dia mengambil Sarah sebagai istrinya. Jadi rupanya Abraham ini berbohong supaya dia aman dan selamat. Puluhan tahun kemudian, puluhan tahun saudara, lahirlah Ishak. Dan Ishak bertumbuh menjadi besar. Ishak menikah di saat usianya 40 tahun. Jadi kalau kita bandingkan dengan peristiwa Abraham berbohong ini sudah puluhan tahun peristiwanya. Kalau Anda baca Kejadian pasal 26, Ishak pada waktu itu disuruh Tuhan tetap di Gerar. Kisah Abraham ini kan di Gerar juga, rajanya Abimelek juga. Dan ketika Ishak sudah mengambil istri, istrinya Ishak namanya Ribka. Ribka ini juga cantik, dan ketika berada di Gerar, Ishak juga takut nanti kalau orang-orang Gerar tahu kalau dia istrinya, jangan-jangan orang itu akan membunuh dia, mencelakai dia, dan mengambil istrinya. Karena itu dia berbohong. Dia mengatakan bahwa dia adalah saudaranya. Lalu kemudian Alkitab menulis seperti ini. Raja Abimelek berkunjung ke rumahnya Ishak. Dan ketika berkunjung di sanalah dia melihat Ishak dan istrinya Ribka berjumbu-jumbuan. Raja Abimelek pun menegur Ishak. Kenapa engkau mengatakan itu saudaramu, bukan istrimu? Berbohong persis seperti yang dilakukan oleh Abraham. Saya tidak tahu Abimelek ini apakah orang yang sama dengan cerita Abraham tadi. Mestinya sama, karena tempatnya sama di Gerar, rajanya juga sama namanya Abimelek. Saya tidak tahu persisnya, karena Alkitab tidak menulis demikian. Cuma ditulis Abimelek saja. Apakah orangnya sama? Rentang jaraknya kan puluhan tahun. Bisa saja sama, bisa saja mungkin Abimelek 1, 2, dan seterusnya. Tapi kalau sama, saya rasa Abimelek akan geleng-geleng kepala. Kok persis seperti bapaknya. Dulu bapaknya bohong. Anaknya memang bisa dapat istri cantik. Persis seperti bapaknya dapat istri cantik. Kayak mirip. Sarah ini mandul, Ribka awalnya juga mandul. Semuanya serba mirip. Tapi kemiripan yang menyedihkan adalah Ishak meniru persis apa yang dilakukan Abraham. Abraham berbohong demi menyelamatkan dirinya. Ishak berbohong demi menyelamatkan dirinya. Dari mana itu bisa terjadi? Karena anak melihat, mengamati. Bahkan Ishak belum lahir pun bisa melakukan persis seperti yang dilakukan Abraham. Apalagi kalau melihat setiap hari. Maka saudara, hati-hatilah kalau kita berantakan, kita bisa menghasilkan anak berantakan. Mungkin Anda berpikir, Pak, kok bisa ya Samuel? Ini kan dibesarkan di bait suci, melihat setiap hari Imam Eli jahat, melihat setiap hari Hofni Pinehas jahat. Samuel buktinya baik. Kalau terjadi demikian, jawabannya apa? Ini kasih karunia. Kalau kasih karunia nggak bisa diceritakan. Ini memang Tuhan melindungi Samuel luar biasa. Tiap hari lihat yang jahat, tapi tidak terpengaruh. Ya miriplah yang namanya ikan laut, saudara. Kalau Anda makan ikan laut, rasanya asin apa tawar? Hah? Asin atau tawar? Yang biasa mancing, kerapu lah, kakap lah, rasanya tawar.
padahal berada di laut yang asin. Kok bisa? Lah, kasih karunia. Lah, bayangkan kalau kerapu, kakap, rasanya kayak gereh kan repot, saudara. Ini aneh, di laut yang asin tapi tawar. Sama dengan Samuel. Tapi saya punya pemikiran sedikit berbeda. Satu jawabannya kasih karunia, dua jawabannya gini. Karena Samuel punya ibu yang namanya Hana. Dan Hana ini takut akan Tuhan. Setiap saat dia pergi ke rumah Tuhan. Tidak ditulis dalam Alkitab, tapi logika saya, nurut Anda, Hana mengunjungi Samuel enggak? Akan mengunjungi terus. Belum punya anak saja sering ke rumah Tuhan. Apalagi anaknya ada di rumah Tuhan. Saya yakin tidak hanya setahun sekali. Tapi dalam sebulan, dalam 1 minggu mungkin berkali-kali. Disinilah peran orang tua penting sekali. Apalagi kalau anaknya berada di lingkungan yang buruk. Pesan saya gini saudara. Kadangkala kita tidak bisa kontrol anak kita berada di lingkungan seperti apa. Misalnya anak kita sekolah. Harapannya sih kita temukan sekolah yang baik dengan lingkungan yang baik. Tapi kadangkala ketika anak kita sekolah dan kemudian sudah daftar di sana, kemudian kita lihat teman-temannya, kita baru kaget. Wow, teman-temannya kok ngomongnya kayak gini. Masa kita suruh keluar dari sekolah itu, kok rasanya juga tidak memungkinkan. Maka kita butuh seperti Hana. Selalu dampingi. Tanamkan nilai-nilai yang baik, kasih contoh dan teladan yang baik. Harapannya bisa mengalami seperti Samuel. So, yang pertama kita belajar, anak itu melihat dan mencontoh kita. Hal yang kedua, kita akan selalu meneruskan aliran air yang sama. Kayak peristiwa kota tadi. Kalau sumbernya buruk, alirannya pasti buruk. Orang yang minum air itu akan keguguran bayi. Akan terus meneruskan aliran yang sama. Entah Anda sadar atau enggak. Saya kasih contoh lagi. Kalau Anda mengisi riwayat medis, misalnya Anda mengajukan asuransi, atau Anda sedang sakit dan diperiksa di rumah sakit oleh dokter. Menariknya adalah Anda yang sakit, tapi riwayat kesehatan orang tua Anda juga ditanya. Ketika Anda ditanya, apakah orang tua Anda juga pengidap diabetes? Adakah yang menjawab, kenapa dok mesti tanya orang tua saya? Yang sakit saya, tolong tanya saya. Jangan tanya orang tua saya. Kan enggak. Kenapa dokter tanya riwayat orang tua kita? Kenapa? Karena Anda tahu, beberapa penyakit, bahkan sebagian besar penyakit, itu bisa diturunkan oleh orang tua. Kalau soal fisik saja bisa terjadi seperti itu, lebih lagi soal yang namanya kehidupan. Saya kok sangat percaya loh, hidupmu orang tua itu menentukan anakmu besok jadi apa. Kalau Anda takut akan Tuhan, percayalah anak-anakmu diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau Anda tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, anak-anak Anda harus struggle dalam kehidupan. Kalau Anda membaca tentang raja-raja, selalu standarnya yang dipakai adalah Daud. Betul nggak? Artinya apa? Artinya bahwa Daud itu sebetulnya meneruskan satu keluarga yang diberkati. Kenapa kalau kita berbicara kekristenan, standarnya selalu Abraham. Artinya bahwa anak-anak Abraham itu akan diberkati seperti Abraham. Abraham diberkati, Ishak diberkati. Ishak diberkati, Yakub diberkati. Bahkan terus generasi-generasi Israel. Bahkan sampai hari ini, Tuhan kenapa memberkati bangsa Israel. Bangsa Israel ini bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk. Bangsa yang seharusnya udahlah dibuang Tuhan. Tapi kenapa sampai hari ini bangsa Israel ada? Menjadi bangsa pilihan Allah. Kan cuma satu. Karena Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Rupanya melalui Abraham inilah bangsa Israel diberkati. Saya berdoa karena Anda takut akan Tuhan.
maka anak-anak Anda diberkati oleh Tuhan. Orang tua kita ini mewariskan apa sih yang paling penting? Bukan mewariskan perusahaan, bukan mewariskan uang yang banyak. Yang kita wariskan takut akan Tuhan. Nanti percayalah mereka akan menemukan jalan hidupnya sendiri. Hanya ketika kita punya iman dan takut akan Tuhan, anakmu akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan kadangkala memberkati kita, bukan karena kita loh. Kadangkala Tuhan memberkati kita, karena orang tua kita takut akan Tuhan. Itu bisa. Bahkan kalau ditarik terus, mungkin nenek moyang kita orang yang takut akan Tuhan. Tapi mungkin Anda tanya, Pak buktinya ya enggak gitu amat Pak. Ini Daud takut akan Tuhan. Salomo ya awal-awal takut akan Tuhan. Tapi kenapa raja-raja berikutnya kok jahat-jahat Pak? Mana buktinya? Gini, ibarat saya memberikan Anda benih. Benih inilah yang saya sebut hak waris secara rohani. Keturunan Abraham itu ibarat dapat benih. Tapi saya tanya, kalau dikasih benih, jaminan benih ini tumbuh enggak? Dikasih benih, jaminan benih itu berbuah enggak? Belum tentu. Tergantung orangnya, mau merawat enggak. Tapi kalau enggak ada benih, setengah mati. Anda tahu maksudnya? Kita butuh benih. Benihnya apa? Yang diturunkan oleh orang tua kita. Kita takut akan Tuhan, anak kita sudah mendapat benih berkat dulu. Tapi kalau anak kita malas-malesan, ya enggak bisa terjadi. Kalau anak kita curang, ya enggak bisa terjadi. Tapi paling tidak sudah dapat janjinya dulu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, takut akan Tuhan, anak kita sudah mendapatkan warisan dulu. Soal apakah warisan ini berkembang karena anak kita memilih untuk sama takutnya dengan Tuhan, ataukah warisan ini habis karena anak kita tidak takut dengan Tuhan seperti halnya dengan kita, itu pilihan hidup. Saya tidak bisa menentukan 100% Brian besok akan menjadi seperti apa, Wilson akan menjadi seperti apa. Itu juga pilihan hidupnya sendiri. Tapi saya sebagai orang tua bertanggung jawab. Saya harus mewariskan hal-hal rohani kepada anak saya. Itu adalah berkat yang saya bisa turunkan kepada anak saya. Saya sangat yakin, sebagaimana saya diberkati karena orang tua saya takut akan Tuhan, maka saya pun yakin anak saya diberkati karena Tuhan melihat orang tuanya yang takut akan Tuhan. Dan ini rantai aliran ini akan turun terus menerus. Anda ingin anak Anda seperti apa? Siapa ingin anaknya diberkati? Masa depannya jelas, terang, semuanya dipermudah oleh Tuhan. Yuk kita orang tua, bagian kita adalah menjadi orang tua yang takut akan Tuhan lebih. Dan bagian yang ketiga dan terakhir saya akan selesai di sini. Coba kita ulangi ayat yang ke-21. Kemudian pergilah Elisa atau Ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Bahasa Alkitabnya melemparkan garam itu ke sumbernya. Jadi yang disehatkan itu bukan aliran airnya. Yang disehatkan mana? Sumbernya. Kalau sumbernya sehat, nanti alirannya pasti sehat dengan sendirinya. Serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini. Maksudnya adalah telah kusehatkan sumber ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Bagaimana caranya? Caranya kutub itu harus berhenti. Mirip aliran air itu ya. Ini kan menghasilkan kematian terus. Kalau mau berhenti, keguguran terjadi, kematian terjadi, harus disehatkan, harus dipulihkan. Siapa? Semuanya dimulai dari kita. Kita tidak punya kuasa untuk mengubah orang tua, saudara. Mungkin Anda bertanya, bagaimana Pak? Kalau keluarga saya hidup dalam penyembahan berhala, keluarga saya dulu sukanya pergi ke dukun, cari kuasa kegelapan, cari pesugihan. Kan itu kena ke saya juga. Bagaimana Pak? Kalau keluarga saya memang kacau berantakan, perceraian terjadi terus, itu kan ngefek ke saya.
Kabar baiknya adalah kutuk itu bisa dipatahkan. Yang sakit itu bisa disehatkan kembali. Sumber yang kotor bisa dipulihkan dan dibersihkan. Berawal dari kita. Kitalah yang harus memutus rantai kutuk itu. Kitalah yang harus memutus rantai keluarga yang berantakan itu. Mungkin nenek moyang kita, kakek buyut kita berantakan. Kakek kita berantakan. Orang tua kita berantakan. Pertanyaan saya, apakah Anda mau meneruskan anak Anda juga berantakan? Apakah Anda mau meneruskan? Jawabannya tentu saja tidak. Bagaimana supaya kakek kita berantakan, orang tua kita berantakan, tapi kita pengen anak kita harmonis tidak berantakan. Kitalah yang memutus rantai itu. Kitalah yang disehatkan dulu. Kita ini ibarat sumber airnya. Kita tahu histori menunjukkan terjadi keguguran terus, terjadi kerusakan terus, berantakan terus, perceraian terus, perzinahan terus. Maka kita putuskan, stop, berhenti di generasi saya. Anak saya harus takut akan Tuhan. Anak saya pernikahannya harmonis. Anak saya pernikahannya diiringi dengan kesetiaan. Tidak ada lagi kutuk kemiskinan. Anak saya akan hidup di dalam berkat. Mesti harus seperti itu, saudara. Makanya kita yang harus mengalami pemulihan. Kita harus dipulihkan. Kita harus putuskan, ya Tuhan, aku mau berubah, aku mau pulih. Bagaimana kalau selama ini kita sudah terlanjur memberikan gambar yang buruk, keteladanan yang buruk kepada anak kita. Hari ini minta ampun dengan Tuhan. Dan hari ini minta maaf kepada anak kita. Karena kita telah menjadi contoh yang gagal. Contoh yang rusak. Dengan jiwa besar katakan, maafkan papa, mama. Karena selama ini engkau melihat sebuah keteladanan yang buruk. Berikan kesempatan papa, mama menjadi contoh yang baik buat engkau. Kutuk harus berhenti. Dan anak, mungkin ada di sini yang dalam posisi anak. Orang tuanya entah kemana Anda tidak tahu, atau orang tuanya mungkin masih hidup tidak di dalam takut akan Tuhan. Tapi kan kita mau, saudara, anak kita tidak mengalami demikian. Kita orang tua, kita anak, kadangkala banyak yang kehilangan figur. Kemarin di share group seringkali dibahas, bagaimana banyak orang lahir tanpa figur ayah, tanpa figur bapak. Padahal setiap orang butuh kehadiran ayah, kehadiran orang tua. Bagaimana, saudara? Maka kita anak, cari figur orang tua. Cari figur bapak. Mungkin Anda bertanya, Pak, tapi orang tuaku sudah tidak ada. Pak, orang tuaku tapi tidak bertobat. Orang tuaku tetap jahat. Orang tuaku tetap keras. Orang tuaku tetap berantakan. Anda bisa cari figur yang baru. Gimana caranya? Carilah orang tua rohani. Dan gereja harus menjadi bapak rohani buat Anda. Anda bisa menyediakan diri untuk dimuridkan. Anda bisa menyediakan diri untuk dibimbing. Anda bisa datang kepada saya, Anda bisa datang kepada Pak Andi, Anda bisa datang kepada pemimpin-pemimpin rohani. Anda datang, Pak, muridkan saya. Pak, tolong bimbing saya. Kami dengan senang hati akan mengcover kehidupan rohani Anda. Dan memang, saudara, konsekuensinya adalah kehidupan rohanimu akan sangat terpantau. Kami akan tanya, bagaimana dengan kehidupanmu, bagaimana dengan jam doamu, bagaimana dengan saat teduhmu, dan seterusnya. Tapi itu justrulah yang akan mengcover kehidupan rohani Anda. Lepaskan pengampunan untuk orang tuamu, kalau orang tuamu belum menjadi figur yang baik buat engkau. Dan minta kepada Tuhan, temukan aku dengan orang tua rohani yang bisa menjaga aku, yang membuat aku tidak kehilangan figur seorang bapak lagi. Saya berdoa, hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan kabar baiknya, Anda sedang menciptakan generasi yang kuat di kelak kemudian hari. Anda sedang menciptakan anak-anak yang takut akan Tuhan. Nanti Anda akan menikmatinya kapan? Ketika di masa tua Anda. Mungkin sekarang Anda mendengar firman ini, ya begitu saja.
Tapi kalau Anda mau praktek sungguh-sungguh, saya punya keyakinan seperti ini, saudara. Di masa tua saya tidak akan merasa sangat struggle, dibebani anak, merasa anak kok tidak ngerti dengan saya, anak kok tidak gini, tidak gitu. Saya sangat yakin, kami sangat yakin. Kenapa? Selama kami hidup, kami jadi figur yang baik untuk anak. Selama kami hidup, kami berikan keteladanan tentang takut akan Tuhan. Nanti di masa tua, kami akan melihat anak cucu kami juga diberkati oleh Tuhan. Kadang-kala kan banyak orang tua gini, maaf kalau ada kesamaan, kok anakku tidak ngerti aku ya. Sedih, kesepian, terlunta-lunta, mau minta takut, kalau minta dibentak-bentak, kalau mau gini maaf, anak bertobat ya. Seringkali anak ini bahasa kasarnya membabukan orang tua. Orang tua disuruh bantu ini, disuruh bantu itu, ngerjain ini, ngerjain itu. Karena merasa aku kan sudah biayai. Ini anak mesti bertobat. Ini anak kurang ajar, saudara. Jangan gitu. Hormati orang tuamu. Tapi kadangkala ada orang tua kok di masa tuanya terlunta-lunta. Kok rasanya enggak ngerti anaknya. Semuanya kok enggak ngerti. Masalahnya gini. Pertanyaannya adalah dulu ketika anak itu masih bersama kita, sudahkah kita menjalankan peran dan fungsi kita dengan baik sebagai orang tua? Kalau kita tidak pernah mengasihi mereka, tidak pernah memberikan cinta, tidak pernah ada buat mereka, bagaimana mungkin mereka juga bisa memberikan cintanya kepada kita? Maka nanti di masa tua kita merasa sendirian karena anak tidak ngerti kita. Bahasa Jawanya gini, kok bisa ya anak menyia-nyiakan orang tua? Tapi pertanyaan saya, ketika anak itu kecil, kita orang tua menyia-nyiakan mereka enggak? Nangkapkah maksud saya? Saya mengajari ini maaf cukup keras, saudara. Karena tujuan saya mengasihi Anda. Saya ingin di masa tua Anda akan melihat anakmu takut akan Tuhan. Anakmu enggak suruh, ayo ngerti papa, ngerti mama. Enggak perlu, saudara. Kalau kita memberikan cinta dan kasih, anak kita ngerti dengan sendirinya kepada kita. Saya tidak pernah itu ngomong kepada Brian, ngomong kepada Wilson. Ingat ya Brian, besok kalau papa mama sudah tua, papa mama sudah nggak sehat misalnya, harapan saya sehat seumur hidup. Kamu ngerti ya sama papa mama. Nanti kalau kamu kerja kaya, kasih duit yang banyak ya sama papa mama. Nggak pernah, saudara. Saya sangat yakin kok. Selama hidup saya investasikan hidup saya yang terbaik untuk anak saya. Besok saya tua, anak saya besar, dia mesti ngerti dengan kami orang tua. Anda percaya gitu enggak? Kan dunia berjalan seperti itu sebetulnya. Kalau kita enggak pernah ada waktu untuk anak, maka jangan kita protes. Kenapa ketika kita tua, anak enggak pernah punya waktu untuk kita? Sama. Makanya rantai itu diputus dari sekarang. Tidak ada istilah terlambat. Makanya tadi saya bicara, gimana Pak kalau anak saya sudah kebacot gede, udah minta ampun sama Tuhan, mulai lagi dari awal, nggak apa-apa. Tunjukkan kasih kita kepada mereka. Nanti tidak ada taburan yang hilang percuma. Pasti akan bertumbuh dan berbuah pada akhirnya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.